Baik, kita akan coba lanjut videonya untuk membuat surfacing di Creo menggunakan freestyle. Karena gambarnya sudah kita buat, kita langsung masuk ke model dan kita freestyle. Nanti akan masuk ke tab baru lagi yaitu freestyle. Nah, di sini ada tools yang akan sering kita gunakan yaitu shape orientation ya. Kita akan coba gunakan pandangan kanan. Ininya plane-nya kita matikan saja dulu. Dan display style-nya kita gunakan shading with edge ya. Shape-nya kita bisa masukkan saja nih pakai yang bulat. Kalau di sini sudah bulat langsung kita klik aja ya. Nah, di sini kita akan coba klik di luar dulu ya. Kita akan coba bermain dengan freestyle. Nah, jadi dengan freestyle ini kita seperti diberikan tanah liat ya. Jadi kita bisa tarik-tarik lah istilahnya ya. Kita tarik, kita bisa bentuk. Nah, ini bentuk dasarnya bulat. Nah, di sini kita bisa lihat kalau saya blok, ini yang kepilih, lihat bagian bawahnya 4 ini ya, 4 garis atau 4 edge. Tapi kalau saya klik satu doang seperti ini, maka yang terpilih sebenarnya satu edge doang ya. Jadi untuk kali ini saya akan blok supaya ini kepilih semua, dan ini kita bisa tarik ke atas. Nah, seperti ini. Posisikan seperti ini ya, dia agak di atas ini. Dan ini juga kita blok, kita geser. Ini kita blok, kita geser. Ini kita blok, kita geser ke bawah. Ya, sampai sini. Oke. Kalau udah, kita bisa blok atasnya lagi, kita tambahin segmennya ya. Jadi untuk nambah segmen kita bisa pakai extrude. Nah, kalau segmennya udah ditambah, kita putar ya, karena ini kan agak ke kiri ya. Terus kita geser ya. Kalau ini gesernya searah XY aja, searah ini apa namanya, sumbu ini. Tapi kalau kita gesernya dari sini, ini dua arah ya. Jadi misalnya kita putar sini, putar lagi supaya kira-kira sejajar sama inilah ya. Kalau sudah, kita bisa extrude ya. Setelah kita extrude, kita geser dulu ya. Sama ya, kalau bisa ininya sejajar, kita buat sejajar. Oke. Kalau udah nih, posisinya agak di bawah sini ya. Ini kan ada lubang nih. Kalau udah, kita blok lagi ya, extrude. Nah, ini tinggal tarik ke sini aja. Nah, jadi kalau udah kayak gini kan lurus, enak tuh ya, lurus sama ini. Kalau misalnya masih kurang, kita putar dikit aja. Nah, oke. Nah, karena ini agak offset ya bagian ini kita blok. Kita geser ke sini ya, ke bagian bawah. Ya, agak ke bawah. Cuman ini kita lihat nih, posisi aksis yang ada di sini, dia XY ya. Saya pengen buat dia menjadi tegak lurus terhadap garis ini. Caranya kita relocate ya. Jadi setelah kita blok di aksis ini, kita bisa klik kanan tahan, relocate ya, pilih garis ini. Jadi saya bisa geser tegak lurus terhadap garis ini ya. Sama ini juga, ini saya klik kanan, relocate garis ini. Ini saya tarik ke dalam lagi ya. Sama ini kalau yang ini saya pakai titik aja ya. Kalau ini saya klik cuman satu titik yang kena ya. Tapi kalau saya blok, ini satu garis yang kena tuh ya. Right lagi, ini karena agak offset, kita geser ke dalam. Oke, ini kita geser lagi ke dalam. Saya undur dulu sekali. Nah, oke lah ya, kira-kira bentuk dasarnya seperti ini. Sekarang kita buat dia jadi simetrik. Karena ini kan simetrik ya, kiri kanan. Cuman kalau ini bentuknya masih belum simetrik, kita buat dia simetrik dulu. Pakai top, kita ambil yang sebelah kiri ini.
Lalu kita buat dia mirror. Nah, di mirror ini kita munculin plane-nya, pilih yang plane mirror-nya ini. Ya, sehingga ketika ininya kita blok, kita geser, sebelah kiri juga ikut bergeser. Ya, kita geserlah agak seperti ini. Lalu kita putar ya. Masih ingat kan cara muternya itu scrollnya diklik tahan ya, putar seperti ini. Lihat sekarang dia posisinya agak kurus dan saya pengen dia agak kembung di bagian sini ya, agak cembung. Ya, kalau ini satu segmen ini kalau dibuat cembung nanti cembung semua di bagian ini. Makanya saya bagi jadi 3 segmen. Caranya saya klik di sini, saya buat atau saya bagi jadi 2 split. Ya, seperti ini ya. Jadi dia ada 3 segmen seperti ini. Nah, kalau udah jadi, yang tengah ini kita tarik keluar supaya agak kembung tadi ya, atau agak cembung. Caranya supaya nggak usah pilih satu-satu. Ini kan kalau kita pilih satu-satu gini ya, klik ini, tahan tombol kontrol, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Nah, ini agak lama. Yang cepat karena ini ada polanya ya. Ini kan satu garis. Ini kita klik, tahan tombol shift, kita klik di sini. Nah, dia akan satu pola. Setelah itu tarik keluar. Ini kan ada yang keluar nih. Nah, jadi agak cembung. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah itu saya ingin membuang face bagian atas ini. Supaya aman kita oke dulu kali ya. Lalu kita save. Nah, kalau udah balik lagi ke freestyle ya. Jangan klik freestyle, nanti dia bikin quilts ya, istilahnya ini quilts baru. Ini kita edit definition aja. Nah, setelah itu bagian atas nih kita buang, klik, tahan tombol kontrol atau tahan tombol shift ya, biar nggak usah pilih 3 kali seperti ini. 1 shift. Nah, ini kita delete. Nah, hilang kan? Ini tahan tombol shift, ini delete. Oke, kalau udah kita pandangan kanan lagi. Oke, setelah itu kita akan ambil 3 titik ini. Ya, 1, 2, 3 dan kita tarik ke dalam supaya dia agak apa ya namanya, agak melekuk gitu ya di bagian ini. Karena kalau kita lihat di sini kan lurus nih. Saya pengen ini agak masuk ke dalam. Ya, jadi ininya saya geser ke dalam. Oke. Right lagi. Nah, supaya cepat saya pilih 3 titik yang ada di depan ini. Ya. 3 titik yang ada di depan ini caranya adalah saya klik titik ini, tahan tombol shift, klik ini. Jadi langsung kepilih 3 titik. Ya. Setelah itu kita klik kanan, pilih along edge supaya dia gesernya segaris ini nih. Ini kan ada garis ya. Kita tarik ke dalam. Nah, seperti ini. Oke. Ini juga sama, klik tahan tombol shift, add, tahan tombol shift sampai sini. Ini udah long edge ya, tarik ke dalam. Ini juga kita klik, tarik ke dalam. Ini kita klik, tarik ke dalam. Nah, jadi dia agak melekuk ke dalam. Setelah itu kita tinggal geser-geser karena ini kan ada bagian yang masih di luar ya. Seperti ini nih, kita bisa blok nih supaya dapat 4 garis ini. Ini kita geser ke dalam. Undo dulu, ininya kita ganti, jangan long edge tapi klik kanan, default lagi. Nah, kita geser. Ini kita blok. Kita geser. Ini kita blok, kita geser ke atas. Ya. Yang ini kita blok ya, 4 garis ini. Kita geser ke dalam. Kita blok. Nah, ini bisa pakai yang ini ya, 2 arah nih. Nah. Ini kita blok. Geser ke dalam. Ini ya. Ini kan ada garis, kita blok, geser ke agak sini. Ini kita blok, geser agak sini. Ya, jadi sebenarnya kalau mirip-miripin supaya masuk outline nih agak lama sekali ya. Tapi kurang lebih seperti ini, anggap aja ini udah benar-benar sesuai outline-nya.
bagian luarnya udah sesuai ya, anggap aja seperti itu karena ini kan masih konsep. Nah, setelah itu bagian ini juga misalnya ini kan agak melekuk tuh gara-gara tadi kita geser-geser. Ini bisa kita lurusin, caranya kita klik garis ini, tahan tombol shift. Nah, jadi kepilih semua garis, kita planarize view ya, jadi lurus. Ini juga nih misalnya udah bengkok-bengkok, kita pengen buat lurus. Jadi caranya klik sini garisnya, tahan tombol shift sampai garis di ujung, planarize view. Jadi garisnya ini yang tadinya bengkok seperti ini bisa kita perbaiki, planarize view. Ini juga kita bisa planarize view. Garis ini kalau pengen lurus juga kita buat planarize view. Setelah itu kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini quilts ini bisa kita atur transparansinya. Kita lihat bagian ini kan berlubang ya buat handle-nya, buat pegangan. Jadi kita bisa klik segmen yang ada di sini ya. Division yang ada di sini atau segmen. Lalu kita connect mirror ya. Jadi dia connect berlubangnya di area mirror ya. Setelah itu kita pandangan kanan lagi. Ya, masih pilihannya klik kanan tahan default. Ini kita geser agak ke atas. Ya, supaya agak berlekuk tadi ya fungsinya. Ini agak ke atas. Agak keluar ya, ini agak keluar. Ini agak keluar. Nah, setelah itu di garis ini kita bisa geser-geser tuh. Nah, ini juga bisa kita geser. Nah, ini kita geser. Nah. Cuman kalau kita geser-geser ternyata ini susah dapetnya nih sampai ketemu outline-nya. Berarti kita bisa bagi lagi divisinya. Ya, seperti ini misalnya. Ini kita geser-geser nih makin susah nih. Ya, ini geser. Nah, maka kita tambahin aja divisinya. Caranya ini pakai edge split. Saya tambahin satu dulu coba. Ya, yang ini juga saya tambahin satu. Edge split. Sehingga saya coba lagi, saya geser. Ya, ini bisa saya ambil tuh divisinya atau segmennya yang ini saya ambil. Ya, sehingga lebih mudah buat saya sekarang ngaturnya supaya pas di outline-nya. Nah, seperti ini kan jadi lebih mudah nih. Nah, ini geser ke dalam. Oke, setelah itu kita tinggal rapin aja nih kalau pengen ininya. Tadi ya, planarize view. Ini kita planarize view lagi. Ini kita planarize view. Ini kalau mau ya. Misalnya pengen dibuat lurus lagi. Planarize view. Ini kalau pengen digeser lagi ke bawah. Ini pengen digeser ke bawah supaya sama outline-nya udah benar-benar sesuai lah. Sesuai kebutuhan kita. Ini kita geser. Ini kita geser nih, mungkin agak tarik ke atas ya. Nah, oke. Nah, sekarang nih sudah jadi. Nih pastiin aja nih planarize view lagi supaya benar-benar lurus. Kita lihat ya supaya dia lebih berkarakter. Biasanya bahasanya lebih berkarakter. Dan ini juga kalau dipegang kan agak lebar ya. Ini saya pendekin aja. Dan ini aksisnya. Arah aksis buat nariknya kita ganti aja, klik kanan ke reorient reference coordinate system. Jadi saya tariknya ke arah dalam ya, sesuai dengan sumbu XYZ global. Ini saya tarik terus sampai kira-kira sesuai dengan keinginan saya, misalnya seginilah. Oke. Nah, kalau sudah, karena ini vacuum cleaner, biasanya di sininya ada belalainya nih ya. Saya tarik aja. Kalau misalnya nggak pengen pakai extrude, bisa tahan tombol ALT di keyboard, ditahan tombolnya, ditarik ya seperti ini. Ya, kalau sudah ditarik dan dilepas, tombol ALT-nya jangan ditahan lagi. Kalau ditahan lagi nanti bikin segmen baru seperti ini ya. Ctrl Z, ALT-nya lepas aja, tinggal ditarik aja sesuai keinginan kita. Oke, kalau sudah klik di luar. Nah,
Sekarang udah jadi belalainya. Yang bawah kan sama ya, ini bagiannya kebuka juga, jadi kita delete. Dan bagian di ujung ini, dia itu harusnya tajam. Nah, untuk buat tajam, ini kita bisa pakai hard, crease-nya kita naikin jadi 100. Ya. Kalau kita pakai soft dan 100, dia tetap ada kayak filletnya. Oke, nah ini kita pakai hard. Setelah itu kita pandangan kanan lagi. Lihat ya, di sini agak miring. Saya pengen buat dia lurus sejajar dengan plane top. Jadi ini garisnya saya klik. Ini saya planarize. Saya buat sejajar top ya. Klik. Nah, jadi dia lurus. Nah, jadi kalau misalnya ini miring ya, kita planarize sejajar top, nanti dia akan lurus ya, sesuai dengan plane referensi. Nah, setelah itu ini saya tarik ke bawah. Tarik ke dalam. Nah, jadi agak lebih bagus lah ya. Setelah itu yang ini saya tarik agak keluar kali ya. Klik kanan tahan, reorient reference coordinate system, tarik agak keluar supaya ininya lebih lebar, hisapan dari vacuum cleanernya lebih luas. Klik kanan tahan, reorient. Nah, seperti ini. Lalu juga pandangan atas. Ini saya klik ya. Saya geser mungkin agak keluar seperti ini. Nah, supaya lebih bagus ya menurut saya. Nah, ini kalau udah, kita tinggal finishing aja. Ya, ini kan kayak ini nih misalnya. Ya, bagian ini pengen kita buat nekuk ya. Ini juga bisa, tinggal kita blok aja. Atau dari sini kita tahan tombol shift. Lalu kita extrude 2 kali. Lalu dari face ini kita tahan tombol shift, pilih sampai sini. Ini di bagian aksisnya klik kanan, normal supaya dia gesernya keluar. Nah, seperti ini nih, tuh gesernya keluar kan. Ini klik, klik kanan long edge. Kita geser. Nah, oke, setelah itu garis ini kita buat tajam. Berarti pakai hard 100. Cuman kalau terlalu tajam kayak gini agak kurang bagus, saya buat soft lah ya. Jadi masih ada filletnya. Ini juga saya buat soft 100 seperti ini. Ya, sudah. Nah, kalau sudah kita bisa oke, ini udah jadi. Kita save. Kita bisa kasih thickness ya. Caranya kita buat thicken aja. Atau misalnya kita mau cek dulu lah zebra analisisnya nih. Playnya kita matiin dulu. Mungkin view model display image. Ini kita hide juga nih. Ini image yang aktif, ini kita hide. Oke. Nah, ini udah jadi. Kalau pengen lihat dalam mode shading supaya lebih bagus juga boleh. Ini saya pengen lihat shading with edge aja supaya divisinya kelihatan. Lalu tambahin thicken. Ya, thicken. Pilih quilts-nya. Ini bisa keluar atau ke dalam ya. Diklik aja panahnya mau keluar atau ke dalam. Misalnya tebelnya 2 mili. Enter. Oke. Ya, sehingga jadi seperti ini nih. Oh iya, tadi pengen ini ya, pengen di analisis dulu ya, ini di suppress aja. Oke, kita bisa cek menggunakan analisis. Lalu gunakan zebra analysis. Zebra analysis itu di sini namanya reflection. Bisa pakai quilts, pilih quiltsnya. Tadi kan saya bilang ini namanya quilts dan kita lihat ya. Garisnya ini nggak putus, dia continuous tuh. Dan sangat bagus ini. Oke, kalau udah oke aja. Ini kita aktifin lagi, unsuppress. Misalnya ada perubahan gimana Pak? Ya tinggal diedit aja freestyle-nya. Kita edit lagi misalnya nih. Saya pengen dari garis ini ke... Nah, ini garisnya agak padat ya. Ini kita dorong keluar dulu, klik kanan. Reorient reference coordinate system. Agak keluar. Dari garis ini sampai garis ini saya buat tajam. Hard. Nah, seperti ini. Ini saya tarik agak keluar kali ya. Nah.
Oke. Setelah itu saya gunakan pandangan kanan kali ya. Mungkin ininya dari sini nih. Saya pengen dia agak ke dalam seperti ini. Nah, mungkin agak ke bawah. Bisa juga kan? Seperti ini jadinya. Atau supaya kelihatan bedanya bisa gini deh. Kita unduh dulu. Nah, di Creo 8 yang baru nih. Kita cancel ya. Di Creo 8 yang baru ini bagusnya kita bisa copy snapshot. Jadi yang ini bisa klik kanan, kita copy. Copy snapshot. Jadi saya punya copy ininya. Copy quilts-nya. Ini body yang udah jadi saya hide aja. Sama quilts yang pertama nih udah di hide ya. Ini yang baru. Ini kopinya kita klik kanan, kita edit coba. Oh, sorry. Karena copy dia nggak independen ya, dia ngopi. Copy snapshot. Sorry, undo. Klik kanan, edit. Copy all surface, copy inside boundary, export surface. Nanti saya coba cari ya gimana cara supaya nggak ini. Supaya bisa independen. Sebenarnya bisa save as juga sih ya kalau pengen punya dua variasi lah ya. Atau ininya kita klik kanan copy. Ya, anggap itulah ya. Atau saya save as aja nih variasi 2. Untuk sekarang saya save as dulu kali ya. Opsi 2. Nah, seperti ini. Pakai underscore kalau Creo. Nih, kopinya saya delete aja deh. Oke. Nah, yang kalau di save as-nya Creo dia nggak langsung ini nih, nggak langsung, tapi masih versi lamanya. Versi baru dari save as-nya kita harus open dulu. Vacuum cleaner opsi 2. Oke. Jadi seperti tadi ya, kita edit ininya. Ini kita delete dulu. Yang copy tadi. Yang freestyle ini kita edit definition. Lalu ininya kita klik kanan tahan, reorient. Tarik agak keluar mungkin. Dari sini ke sini kita crease ya. Kita buat 100 derajat, kita buat tajam. Oke. Setelah itu kita buat pandangan kanan. Ya, yang ini kita putar aja. Nah, agak lurus ya. Misalnya seperti ini. Kalau udah oke. Nah, sehingga berubah nih jadi seperti ini. Ini tinggal ditaruh mereknya di sini misalnya. Tuh bisa juga. Nah, kalau shading tampilannya mungkin lebih bagus ya, lebih kelihatan lah. Ini kita control save, balik lagi ke vacuum cleaner ini, kita ininya kita hide visible lagi. Oke, ini yang model 1, ini yang model 2. Kalau pengen kelihatan lagi kita buat perspektif nih supaya lebih real lagi lihat kelihatannya. Oke, jadi itu adalah cara surfacing menggunakan freestyle di Creo ya. Terima kasih sudah mengikuti videonya.